Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat, para kekasih Allah yang berbahagia. Kembali kita bersyukur kepada Allah. Subuh yang berbahagia ini, walaupun hujan deras, kita masih dapat bermunajat, bertakarrub kepada Allah, melaksanakan titah dan perintahnya, menunaikan sholat subuh berjamaah. Lalu kita teruskan dengan majelis ilmu. Biasanya kita agak ramai ini, tapi karena hujan banyak jemaah kita yang merindukan masa-masa pengantin baru dulu, sehingga berat meninggalkan tempat tidur. Semoga kita yang di masjid maupun yang tidak sempat ke masjid karena hujan sama-sama mendapatkan keredaan dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam kita pohonkan kepada Allah agar senantiasa dicurahkan kepada Rasulullah Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita berikrar agar tetap menjadi umat dan pengikutnya yang senantiasa menghidup-hidupkan sunnahnya dalam hidup dan kehidupan kita, insya Allah. Hari ini luar biasa lebat hujan. Tadi seorang jemaah nanya dengan saya, hujan tapi kenapa tidak basah? Saya bilang saya punya mantra untuk itu. Mau saya ajarkan tidak enak pula, tapi menteranya ada itu. Ambo menyaruangkan baju muram basi kurasani. Hei mutala, inna kata Allah, inna kata Muhammad, hak kata Jibril. Aku Allah, nur kadim kata Allah, kadimkan juga kata aku. Kabul berkat la ilaha illallah. Ota itu. Ya, kalau mau tidak hujan ya pakai payung aja lah, ngapain pakai mantra-mantra itu. Kalau dulu pun anak-anak gadis dulu bisa dipikat dengan mantra, tapi sekarang lebih cepat dengan Innova itu. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dicintai Allah, pada pengajian yang lalu kita sudah sampai pada ayat yang keempat dan kelima kalau saya tidak salah. Kita ulang sedikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma rji'il basara karratain yanqalib ilaikal basaru khasi'a wa huwa hasir. Kemudian ulangi lagi pandanganmu sekali lagi. Niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat, dan ia dalam keadaan hasir, letih. Apa mukaswinya? Apa maksudnya? Kalau kita mau mencari-cari kelemahan
Allah kecacatan dalam ciptaannya, telitilah. Jangan sekali teliti terus. Semakin dalam penelitian kita, semakin dalam pencalian awak, kita tidak akan pernah menemukan kecacatannya. Kalau betul-betul penelitian itu lurus, data betul-betul data. Sebab kalau data itu berasal dari bahasa Inggris, bagus itu. Data, the real fact, fakta yang nyata, itulah data itu. Nanti diolah menjadi sebuah hasil keilmuan yang bisa dipercaya. Di dunia perguruan tinggi begitu. Tapi yang masalah kadang-kadang data itu bukan bahasa Inggris, tapi data itu bahasa Arab. Itu yang bahasa Arab. Data itu fi'il madi, data. Fi'il mudhari'nya yadutu, masdarnya dutu. Kalau itu ya susah awak dibuatnya gitu kan. Jadi penelitian itu bagus, andai kata prosesnya betul, datanya betul, pengolahan datanya betul, maka hasilnya pasti betul. Ada input, ada proses, ada output, maka lahirlah konklusi. Itulah the simple meaning of research. Jadi telitilah, carilah kelemahan Tuhan itu, tidak akan kalian temukan. Kenapa ada yang cantik, ada yang jelek? Ada orang tua saya ini, orang Kamang ini, hitam manis macam orang Arab. Mungkin waktu dia muda ini banyak orang yang tergila-gila dengan dia ini. Tapi ada juga yang hitam kelam. Apa adil Tuhan itu? Bagi kita disitulah letak keadilan Tuhan. Dia menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Kalau semua orang cantik berarti tidak ada jelek. Maka tutuplah semua pabrik kosmetik. Kalau semua orang jelek, tentu tidak ada yang cantik. Ya tutup juga semua alat-alat memperindah kecantikan. Jadi adanya hitam karena adanya putih. Kalau semua putih, tidak ada hitam. Maka keanekaragaman itu sesungguhnya saling melengkapi. Kalau tidak ada orang bodoh, tidak ada gunanya ustaz. Semua orang ustaz, jadi siapa yang mau diajarin? Kalau semuanya preman, tidak ada juga gunanya preman. Karena tidak mungkin limau makan limau, jeruk makan jeruk, tidak mungkin itu. Jadi harus ada keseimbangan. Itu yang disebut dengan balancing. Harus ada keseimbangan itu. Nan butuh peniup apa namanya? Apa bahasa kampung? Kalau lah orang pakak, badia, orang lumpuh, penjaga rumah, semua ada itu. Saya waktu sekolah di Padang Panjang di Tawalib itu sering sholat di satu musola di tengah pasar itu, namanya musola Islamiyah. Di sebelahnya itu ada rumah makan. Mula-mula kalau saya makan di rumah makan itu ya bayarlah. Tapi karena sering-sering sholat di musola, sering jumpa dengan pemilik rumah makan itu. Bukan hanya pemilik, tukang hidang yang pakai baju-baju cantik itu. Terakhir karena sudah akrab, sering saya main ke belakang, ke tempat masak segala jenis makanan itu. Rupanya kalau masakan asli Minang itu
Nggak pakai gas, itu pakai kayu itu. Kayu. Jadi ada 5 tungku itu. Ini masak sayur, masuk rendang, oh lengkap itu. Ada beberapa tukang masak, tapi kepala tukang masaknya satu. Kalau kita masuk ke rumah makan itu disambut dengan senyum oleh kasir. Kasir pakainya cantik itu, laki-laki. Begitu kita duduk, langsung datang tukang hidang, pakaiannya pun cantik bersih. Kita tengok susunan makanan itu, wah luar biasa. Tukang hidang datang, mungkin ada 30 itu masak apa itu, dia terap. Segala jenis piring bisa dibuatnya itu, hebat itu. Lalu saya ke belakang, karena sering ke belakang, saya ke belakang. Saya tengok tukang masak di belakang itu, pakai celana pendek itu, pakai singlet. Singlet itu mungkin udah 3 hari pula nggak digantinya itu. Saya tengok, saya kenal itu. Ada tukang cencang-cencang sayur apa, dialah masukkan itu. Saya nggak tahu itu asinnya gula itu karena garam atau karena keringatnya, nggak tahu saya itu. Coba kita bayangkan, kalau tukang masak nan pakai Sarawak kotok je kejo singlet itulah tagak di muku, lah ya ada orang kan masuk ke restoran tuh. Tapi kalau inyo ndak masak, ada guna restoran itu? Nggak bisa juga, nggak ada yang mau dihidangkan. Jadi yang cantik-cantik di kasir, yang ramah-ramah menghidang, yang nggak pakai baju itu di belakang itu. Tapi dialah yang paling berperan sesungguhnya. Dari falsafah rumah makan itu bisa kita lihat, sesungguhnya tidak ada yang lebih hebat dari yang lain. Sama-sama saling melengkapi. Sama juga dengan main bola itu. Kalau semua orang jadi back macam mana itu? Atau semua orang jadi striker, jadi penyerang semua? Atau dek takwi kalah, semuanya jadi kiper, macam mana jalan itu? Nggak bisa. Harus ada saling pembagian tugas. Dalam bahasa Pariaman disebut dengan job description. Wah, itu. Bahasa Pariaman tingkat tinggi itu. Jadi disitulah keagungan Allah itu, dia menciptakan beragam-ragam yang kalau dilihat seakan-akan ada yang dirugikan, tapi sesungguhnya tidak. Saling melengkapi, saling menyempurnakan. Jadi cobalah cari kelemahan Allah itu, tidak ada. Ada orang bertanya dengan saya, mahasiswa saya itu, Ustadz kalau ngomong gitu ya enak. Betapa menderitanya orang buta dibandingkan dengan orang yang tidak buta. Di mana keadilan Tuhan itu? Ada orang lahir dalam keadaan cacat. Cacat itu. Kan sedih itu. Kita bisa bilang indah hidup ini karena mata kita melek. Kalau mata kita buta macam mana itu? Di mana keadilan Tuhan itu? Berat kita menjawabnya itu. Tapi dalam Islam, kehidupan itu tidak hanya di dunia. Ada kehidupan lain di akhirat nanti. Banyak orang yang matanya melek di dunia, tapi akan meraung-raung menyesali kenapa dia punya mata. Dalam Quran dikatakan ada orang yang di dunia ini buta, tapi di akhirat tidak buta. Tapi ada orang yang di dunia ini tidak buta, di akhirat buta. Yang paling bahaya, di dunia buta, di akhirat pun buta. Jendela dari semua dosa itu biasanya dimulai dari mata.
Orang korupsi itu dimulai dari mata itu. Ditengok rumah orang sebelah sudah lebih bagus dari rumah kita. Kita masih pakai mobil buruk, orang rumah sebelah sudah pakai mobil cantik. Ditengok-tengok gajinya dan gaji kita tidak jauh berbeda. Tapi kenapa dia bisa, saya tidak? Gara-gara mata muncul pemikiran, mesti ada sesuatu. Mulailah bermain. Mula-mula uang pungli, uang korupsi itu hanya untuk sekedar beli kopi. Uang gaji bikin rumah. Karena punglinya baru 50.000, 100.000 saja. Tapi karena sudah punya duit, mata mulai melihat yang lain. Kalau sekedar segini tidak akan kaya-kaya ini. Akhirnya terbalik. Gaji untuk beli kopi, pungli untuk bikin rumah. Artinya lebih banyak penghasilan di luar gaji. Dari mana mulai? Mata. Mata itu. Orang berzina, selingkuh misalnya, bisa langsung selingkuh, bisa langsung berzina? Enggak. Dimulai dari mana itu? Mata itu. Mula-mula mencaliak, lah sudah itu mengkijok, sehingga muncul lagu dikijoknya den. Itu asalnya kan. Kalau sudah itu sudah terjadi, itu habislah. Apa penyebabnya? Mata. Maka mata-mata yang terang di dunia ini di akhirat nanti buta. Coba kita bayangkan ketika mata ini tidak kita lakukan untuk mencari kebenaran, di akhirat yang kita tidak tahu bentuknya itu, orang dikumpulkan bertriliun-triliun, matahari hanya satu kilometer di atas kepala kita, kita di sana dalam keadaan buta. Macam mana caranya itu? Buta kita di situ, nggak tahu kita apa yang mau kita buat. Oleh karena itu, jika sampai ke sana pemikiran kita, nanti akan terlalu banyak orang yang meminta, kenapa saya tidak buta saja di dunia ini? Dan itu dalam Quran dikatakan banyak orang yang berteriak-teriak di akhirat. Ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, kenapalah aku tidak jadi tanah saja dulu di dunia, merasai hidup di akhirat ini. Ada lagi yang berteriak, ya laitani qaddamtu li hayati. Ya Allah, tolong kembalikan aku ke dunia ini. Kalau kau kembalikan, beramal aku sungguh-sungguh. Tapi apalagi, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada guna. Nasilah menjadi bubur, habis arang basi binasu, habis minyak samba ndak lama, habis gulai, habis santan gulai ndak jadi, habis. Kalau penyesalan itu sudah di akhir, tidak ada maknanya. Jadi orang yang buta itu jangan kita anggap enteng. Nanti dia akan berlari masuk ke dalam surga, sementara kita merangkak-rangkak, karena dia tidak punya dosa. Sebab dosa itu rata-rata dimulai dari penglihatan. Ada yang dimulai dari pendengaran, tapi rata-rata dari penglihatan. Kalau sampai ke situ, maka kita akan berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azaban. Jadi sumarji'il basara karratain, lihat lagi, teliti lagi. Yanqalib ilaikal basar, lihat lagi betul-betul. Wahwa hasir, sampai letih kita mencari kelemahan Allah itu, maka kelemahannya tidak akan pernah kita dapatkan. Tidak akan pernah kita dapatkan. Maka
Wajar kalau kita disuruh sering-sering membaca surah Ar-Rahman itu kan, karena di situ ada teguran, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mana tanda-tanda keagungan Allah itu yang kalian dustakan? Mana? Ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dicintai Allah, kita teruskan ayat yang ke-5. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum adzabasy sya'ir. Dan sungguh telah kami hiasi langit yang dekat. Ada yang menyatakan as-samaa'a ad-dunya itu langit yang dekat. Ada yang menyatakan langit yang pertama. Langit yang pertama itu langit yang paling dekat dengan bumi. Sebab ada paling tidak 7 lapisan langit. Langit yang pertama itu apa tanda-tandanya? Bimasabih. Masabih. Pluralnya misbah. Lampu. Jamaknya masabih, lampu-lampu. Ada yang mengartikan lampu-lampu itu bintang-bintang. Jadi langit yang pertama itu ciri-cirinya apa? Ada bintang-bintang. Mafhum mukhalafahnya, mafhum apanya, mutabakahnya, selagi masih ada bintang, maka itu langit yang pertama. Berapa luas langit yang pertama? Nggak ada yang tahu itu. Kata NASA ada satu langit, satu bintang yang jauhnya dari bumi itu 5 juta tahun cahaya. Ada yang bilang yang baru ditemukan sudah 15 juta tahun cahaya. 1 detik cahaya itu 300.000 kilometer. 1 jam itu 1 menit 300.000 kali 60. Sekitar 18 atau 19 juta kilometer itu. 1 jam 300.000 kali 60 kali 60. Udah miliar itu. 1 hari kali 24 udah ratusan miliar. 1 bulan kali 30 udah triliun, udah banyak, itu luar biasa itu. Kali tahun kali 24. Kali 5 juta tahun berapa itu? Pak Dirman lah yang banyak duitnya, berapa itu? Wah, susah itu menghitungnya lagi. Itu baru langit yang pertama. How about the second space? Third space? Wah, itu susah itu. Langit pertama begitu, langit kedua macam mana? Ketiga, keempat, sampai ke-7 itu macam mana luasnya? Maka kita tidak akan mampu itu menghitung dengan kondisi sekarang. Walaupun Allah Subhanahu wa taala tetap memberi ruang. Apa kata Allah itu? Ya ma'syaral jinni wal ins la in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu wa la tanfudhuna illa bisultan. Hei sekalian jin dan manusia, kalau kalian talok menembusi 7 langit dan 7 bumi itu, tembusilah. Tapi kalian tidak akan talok terkecuali dengan ilmu. Bisultan, kekuatan. Jadi langit yang pertama saja sudah demikian hebat luasnya. Wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Dan kami menjadikan bintang-bintang itu sebagai alat pelempar setan. Wa'tadna lahum adzabasy sya'ir, dan kami sediakan bagi setan-setan itu azab neraka yang menyala-nyala. Jadi dulu saya pernah ceritakan, mungkin dulu sebelum Rasul itu dilahirkan, konon kabarnya pintu-pintu langit itu masih terbuka.
Sehingga setan-setan yang dari jin ya, dari jin itu bisa mendengar-dengar ke sana. Coba-coba mencari bocoran-bocoran informasi tentang rahasia-rahasia langit. Tapi begitu Rasul dilahirkan itu ditutup. Kalau ada setan yang mau ke sana, itu akan ditembak itu dengan masabih, dengan bintang-bintang tadi. Ada yang menyatakan itulah meteor, macam-macam. Jadi intinya setan itu udah nggak bisa lagi mendengar rahasia-rahasia dari langit. Nggak bisa lagi. Setan itu bukan makhluk. Setan itu sifat. Maka dalam Quran dikatakan syayatinul jinni wa syayatinul ins. Ada setan dari golongan jin, tapi juga ada setan dari golongan manusia. Setan dari golongan jin, induk angkangnya iblis. Tapi setan dari golongan manusia, siapa saja bisa. Tokoh-tokohnya banyak. Ada Fir'aun, ada Abraha, ada Namrud, macam-macam. Sebab kata Ibnu Abbas, apa itu setan? Katanya kullu atim mutamirradin minal jinni wal ins fahuwa setan. Siapapun yang membuat kerusakan, membuat kehancuran, baik dari golongan jin maupun dari golongan manusia, maka itu disebut dengan setan. Jadi setan itu bukan makhluk tapi sifat. Setan akan tetap ada. Siapapun yang menyuruh kepada yang mungkar, menolak kepada yang ma'ruf, maka itu bisa disebut dengan setan. Sama dengan Fir'aun. Fir'aun itu bisa zat, bisa sifat. Fir'aun yang mati di Mesir, yang mengaku dirinya Tuhan, ana rabbukumul a'la. Lalu ketika dia mengejar-ngejar Nabi Musa sampai ke tepi, dia berada di tengah Laut Merah. Kemudian laut yang dulunya yang sudah merekah bersatu kembali. Fir'aun mati tenggelam. Padahal dia mengaku dirinya Tuhan. Betapa lucunya, ada Tuhan tidak pandai berenang sehingga mati tenggelam. Kan aneh itu, Tuhan mati tenggelam karena tidak bisa berenang. Kalau menyelamatkan diri saja tidak bisa, bagaimana pula bisa menyelamatkan yang lain? Kita teruskan. Walillazina kafaru bi rabbihim azabu jahannam wa bi'sal masir. Dan orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya akan mendapati azab jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi orang yang kafir ini tidak jahat. Banyak orang kafir yang baik. Penyebab dia masuk neraka apa? Kufrun, tertutup. Apanya yang tertutup? Hatinya tertutup dari menerima kebenaran. Hatinya tertutup dari menerima keimanan. Itulah yang kafir. Kalau dibilang orang kafir itu jahat, tidak semua. Secara etika kadang-kadang orang kafir itu lebih baik dari kita. Secara etika. Abu Thalib itu kafir enggak? Kafir. Ada di antara kita yang membela Nabi Muhammad sehebat Abu Thalib? Tidak ada. Ketika orang memusuhi Nabi, dia mendekati. Ketika orang menghina, dia menghibur. Ketika orang mencercah, dia membela. Ketika orang mau membunuh, dialah menjadi bumper, menjadi perisai. Kemanapun Rasul pergi, dia ada. Bahkan dia lebih mencintai Muhammad dari anak kandungnya sendiri. Ada orang yang seperti itu? Tidak ada itu.
Kesalahannya di mana? Kafir. Kesalahannya itu adalah kafir. Dia kafir. Apa itu kafir? Tertutup hatinya menerima kebenaran. Maka pernah suatu hari orang bertanya kepada Hamka, Buya, kenapa orang di tempat kami itu lucu? Lucu macam mana? Ada seorang Cina, Buya, dokter, agamanya tidak Islam, tapi Buya, dia itu luar biasa. Apa luar biasanya? Dia sangat baik dengan masyarakat. Orang datang berobat ke rumahnya ditengoknya. Kalau orang mampu baru diberikannya kwitansi. Tapi kalau orang tidak mampu gratis. Orang yang betul-betul tidak mampu obatnya pun gratis, Buya. Padahal dia tidak Islam. Sehingga hati kami terpaut dengan dia. Lintuh hati kami, Buya. Ada satu orang Arab, Buya, Islam, rajin ke masjid. Tapi Buya, kalau kita belanja di tokonya, mulutnya kasar, sampilik karyang. Nggak nampak kalau dia itu orang Islam. Macam mana itu, Buya? Buya Hamka pun payah menjawabnya itu. Satu Cina tidak Islam, luar biasa bagus akhlaknya. Satu Arab Islam taat pula itu, tapi kasar mulutnya. Apa jawaban Buya Hamka? Dengan sangat filosofis dia berkata, kalaulah Cina itu Islam, dia jauh lebih baik dari sekarang. Tapi kalaulah Arab itu kafir, dia akan jauh lebih buruk dari sekarang. Jadi sesungguhnya kalau orang mengikuti ajaran Islam, dia pasti lebih baik daripada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, kata Rasul, orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Jadi kalau kita mau ikut ajaran Rasul, jadilah orang yang bermanfaat. Apa namanya istilah kita, menyelesaikan nan kusui, menjanihan nan karuah. Jangan sampai terbalik, awak menjadi pengaruh nan janiah, pengusui nan ndak kusui. Itu masalah. Dalam bahasa Pariaman disebut dengan we are problem maker, not problem solver. We are part of problem, not part of solution. Yang tidak ngerti bahasa Inggris nanti minta terjemahannya dengan imam masjid itu. Jadi kita itu disuruh menjadi orang yang senantiasa memberikan kesejukan, memberikan manfaat dimanapun kita berada. Jangan sampai kita di tengah masyarakat itu, kalau kata orang Minang, menjadi induk bala. Induk bala. Segala bala kita lah induknya. Itu masalah. Itu ya bahaya. Kita teruskan. Jadi orang kafir itu tidak semuanya jahat. Yang tidak ada bagi mereka apa? Iman. Karena iman itu merupakan password untuk orang masuk ke dalam surga. Maka tanpa ada iman orang tidak mungkin masuk surga. Maka wajar kalau Abu Thalib itu tidak masuk surga, karena dia tidak punya passwordnya. Pak Dirman punya kartu ATM 10. Di setiap bank itu dia punya duit 1 miliar. Berarti ada 10 miliar duitnya. Walaupun saya tahu lebih banyak daripada itu masalahnya. BRI ada 1 miliar, BNI 1 miliar, BCA 1 miliar, CIMB 1 miliar, MyBank 1 miliar,
BSI 1 miliar, muamalat 1 miliar, ada itu. Duit jelas ada, kartu ATM ada. Lalu dia pergi ke mesin ATM, tapi dia lupa dan tidak tahu passwordnya. Bisa diambil duit itu. Oh, sekarang sudah ada bank tanpa perlu pakai kartu, pakai handphone saja, betul, tapi pakai password juga. Sebanyak apapun duit kita, sebanyak apapun kartu ATM kita, kalau password tidak ada, tidak jadi itu. Berteriak-teriaklah di mesin ATM itu, tidak akan keluar juga duit itu. Begitu juga lah, sebanyak apapun amal kita, tapi kalau tidak mengucapkan syahadat yang merupakan PIN number, nomor PIN untuk orang bisa masuk ke surga, ya tidak ada gunanya. Kartu yang banyak tidak ada gunanya, simpanan amal yang banyak itu tidak ada, karena kita tidak punya nomor PIN. Jadi orang Islam itu kelebihannya dia punya nomor PIN. Yang jadi masalah lagi kita punya nomor PIN, punya kartu, tapi uang di bank tidak ada, jadi macam mana itu? Kan susah juga itu, amal tidak ada. Masukkan kartu bisa itu, masukkan kartu ke dalam bank, ada PIN, ada tek 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 tek, keluar di screen itu, berapa mau ngambil, kita tekan 1 juta, timbul balasan, uang Anda tidak mencukupi, kan menyedihkan itu. Jadi kita punya PIN tapi tidak punya tabungan, ya masalah juga. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, ya kita itu sudah punya PIN, maka tugas kita tinggal mengisi tabungan dengan amal kebajikan. Ketika di akhirat nanti, itulah yang kita tuai sebagai hasil dari perbuatan kita di dunia. Ad-dunya darul amal, wal akhirah darul jaza. Dunia ini tempat kita beramal, akhiratlah tempat kita mengetam dari hasil itu. Jadi karena dia kafir, dia tidak bisa masuk surga. Sehebat apapun orang kafir, dia tidak bisa masuk surga. Tapi dia tetap di neraka. Cuma neraka orang kafir itu juga berbeda-beda. Semakin dahsyat kekafirannya, semakin dahsyat pula nerakanya. Semakin minimalis kekafirannya, semakin minimalis pula lah nerakanya. Maka dikatakan bahwa sesungguhnya neraka yang paling ringan itu diberikan Allah kepada Abu Thalib. Kepada Abu Thalib. Walaupun ringan, ketika dia ada di neraka itu masih menggelegak juga otaknya kepanasan. Kalau otak sudah menggelegak macam mana itu? Jadi janganlah cubo-cubo teragak tinggal di neraka, tidak kata Allah. Wah, ambo bisa, ambo kan amal ambo adujo. Walau dosa seketek-seketek, paling sehari 2 ambo dalam neraka, tidak usah lah. Sebab sehari di neraka itu al-fasanatu mimma ta'udun, itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Jadi sehari di neraka itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Masuk penjara sampai tahun, pulanglah pani awak. Kalau 1000 tahun dalam neraka macam mana itu? Jadi janganlah berniat. Wa bi'sal mafir, dan neraka itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Tempat kembali. Kenapa orang sejauh-jauh orang pergi, dia tetap ingin balik ke rumah? Sebab rumah itulah tempat dia kembali. Pergi kita merantau, teragak dia balik kampung. Kampung itu tempat kita kembali. Pergi kita bekerja kemana-mana, tetap juga balik ke rumah. Karena rumah tempat kita kembali itu. Saya pernah rasakan itu, betapa sakitnya kalau kita tidak bisa balik ke rumah. Sakit itu. Saya ceramah balik malam. Rupanya
Istri dan anak-anak saya pergi ke rumah keluarga, dititipkan kunci kepada jiran. Jiran yang tempat menitipkan kunci itu sedang pergi juga. Itu yang sakit itu. Kita sudah ada di rumah tapi tidak bisa masuk ke rumah. Terkurung di luar namanya itu. Sakit itu. Macam mana lah ini. Jadi tempat kembali itu penting, rumah itu penting. Oleh karena itu, usahakanlah tempat kembali kita itu tempat yang baik, sehingga nyaman kita kembali. Kenapa banyak orang yang tidak betah di rumah? Karena tempat kembalinya tidak nyaman. Di kantor, di kadai, masalah 1000. Tiba di rumah, tambah lo masalah 1000 lagi masalah. Akhirnya orang seperti itu malas balik rumah. Hari-harinya diisinya di karaoke, diisinya di nightclub, diisinya di lapau. Itu menyedihkan. Rumah tidak lagi menjadi tempat kembali. Bahkan rumah menjadi tempat menambah masalah. Sampai di rumah istri punya perangai macam-macam. Sampai di rumah anak pun punya perangai macam-macam. Wah, kalau begitu eloklah tidak berumah lagi. Sedih itu. Makanya Rasul mengingatkan, jadikan rumah itu surga Tuhan yang tertitip di bumi sebelum kita mendapatkan surga Tuhan yang abadi. Ini yang dikatakannya dalam hadis yang sangat populer, baiti jannati. Diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa, my home is my paradise. Rumahku adalah surgaku. Kenapa demikian? Rumah itu tempat kita kembali. Rumah itu harus yang terbaik. Dia tidak perlu besar, tidak perlu mewah, tapi di rumah itu ada cinta. Sehingga memang kita betah di rumah berlama-lama. Tapi kalau rumah sudah jadi neraka, wah berat itu. Malas kita balik pulang. Padahal kalau kita tidak bisa mendapatkan kebahagiaan di rumah, kita tidak akan pernah mendapat kebahagiaan di luar rumah. Maka dalam bahasa Inggris rumah itu disebut dengan home, bukan house. Kalau house itu bangunannya, tapi suasananya adalah home. Maka itu saya tengok terjemahan baiti jannati, my home is my paradise. Saya pergi ke Eropa itu, saya tengok pelang itu. Go back home. Sembalamat kembali ke rumah. Bukan go back house, go back home. Apalah beda house dengan home ini. Rupanya orang Inggris punya perbedaan juga. Kata orang Inggris, home dan house itu berbeda. Karena everyone can buy a house but cannot buy a home. Why? Because home is where the heart is. Kenapa disebut dengan home? Because home is where the heart is. Karena disitulah hati kita berada. Maka banyak orang yang rumahnya seperti istana, tapi hanya house, tidak home. Itu hanya bangunan, tapi tidak menjanjikan kebahagiaan. Ada nggak orang yang rumahnya seperti istana, tapi malas balik ke rumah? Setiap dia balik, ditengoknya kuntilanak ada di rumah itu. Istri juga gitu, ada yang udah nggak betah di rumah, akhirnya malas itu. Jadi rumah itu akan indah kalau betul-betul hati kita di situ. Pulang kerja, jumpa anak, jumpa istri, wah, sajuk dirasu, lama dikiru-kiru. Ibu-ibu balik ke rumah, jumpa bapak-bapak, jumpa anak, oh gembira. Selesai semua masalah.
kok kayu kami, kok gayung putih, tidak ada masalah, selesai semua itu. Tapi kalau rumah tidak membahagiakan, wah itu yang paling bahaya itu. Maka saya sering menyatakan setiap kita harus menjadikan surga rumah kita masing-masing. Seia sekatalah di rumah itu. Kok melumpek sama patah, kok menyuruh sama hilang, ado sama dimakan, ndak ado sama dicari, tetelantang sama makan angin, tetelungkui sama makan tanah, kebuki sama mendaki, kelurah sama menurun, ringan sama dijinjang, bare sama dipikul. Oh, kalau itu terjadi, amanlah rumah tangga. Tapi neraka itu wabi'sal mafir. Itulah seburuk-buruk tempat kembali. Sehingga tidak ada orang yang mau tinggal di neraka itu. Tapi terpaksa. Karena itu konsekuensi logis dari hasil dan perbuatan kita. Tidak ada yang sanggup tinggal di neraka itu. Saya tengok-tengoklah ayat-ayat Quran tentang neraka itu. Takut pula saya dibuatnya. Alaihim muqsadah. Di neraka itu kita tertutup rapat. Kalau ibu-ibu masak roti, kue, ada oven namanya. Oven itu tertutup rapat enggak? Rapat. Ya. Kalau oven ditutup rapat, ada enggak tempat yang sejuk dalam oven itu? Enggak ada itu. Jadi karena saya lama di Padang Panjang itu sekolah, 7 tahun saya di situ. Makanan yang enak di Padang Panjang itu dulu bika. Tapi bika yang enak sebetulnya bukan Padang Panjang, bika Kota Baru. Udah masuk wilayah Agam itu kan. Agam itu Pak atau Tanah Datar itu, Kota Baru. Siapa orang Agam sih kok? Sirah benderanya Agam itu. Enggak, Kota Baru itu masuk Tanah Datar atau apa? Agam. Ikhtilaflah ulama di situ. Jadi bika yang lama itu bika Kota Baru. Jadi kalau saya teringat Padang Panjang, malam-malam pergi saya ke Simpang Panam itu, di Pasar Panam itu. Di sebelah pintu hujung itu ada orang jual bika itu. Saya belilah. 1.000 entah 2.000 sebiji, saya nggak ingat itu. Belilah 10.000. Saya tanya, "Iko bika mako?" Bika Padang Panjang. Dia orang mah orang Pitalah. Lama sudah saya terbenung. Bika Padang Panjang yang punya Pitalah jadi bahan. Pitalah itu yang terkenal tuh ketupek dengan kerupuknya. Ketupek Pitalah, kerupuk Pitalah. Kalau salah lawak itu Pariaman itu. Tidak akan ada lawan itu. Gitu. Saya pernah khutbah Idul Adha di Pariaman itu di kantor wali kotanya itu. Selesai saya khutbah di kantor wali kota, dipanggil wali kotanya saya. "Ustadz, ayo makan." "Makan apa?" "Ketupek jo gulai tunjang." Nah, itu namanya apa namanya itu salah lawak Pariaman, Ustadz. Sebelum makan gulai tunjang jo salah lawak kau, Ustadz alun sahlai ke Pariaman katanya. Ketika ambo cobalah salah lawaknya yang lain. Waktu makan salah lawak itu ndak nampak mintu lalu. Oh, itu masalah. Yang luar biasa itu. Tapi kalau ketupek memang Pitalah, kerupuk Pitalah. Jadi saya duduk di apa itu, di Pasar Panam itu. Saya tengoklah bika itu. Di atas api, di bawah api. Bika itu dimasak dalam oven, ditutup rapat. Lama saya termenung. Begininya neraka itu saya pikirkan. Tidak ada tempat untuk sembunyi itu dalam oven itu. Lalu istri saya kepingin juga punya oven macam itu, tapi pakai listrik. Saya bilang listrik tempat kita ini nanti habis ke sini aja, saya bilang. Apanya? Wattnya itu. Bukan ribuan kita, 1.300 payah nanti. Mau mengupgrade apa ini banyak pula urusan, saya bilang. Jadi tukang jualnya di Batam apa itu ceritalah, ini canggih katanya. Bapak tinggal tekan remote, hidupkan,
Lalu Bapak bisa ukur, katanya, berapa kekuatan api yang Bapak inginkan, kekuatan panasnya. Kalau sekedar mau memanaskan gulai dari pagi, tekan aja 50 Pak, jadi 50 derajat dia, hangat dia. Kalau memasak roti, mulai dari awal, masukkan itu ke dalam apa itu, masukkan roti yang baru diapai tepung itu tekan 100 Pak, artinya 100 derajat itu. Mau lebih lagi ada ini Pak, 200 derajat begitu. Jadi ukuran panas dalam oven itu bisa di setel-setel. Mau bikin hangat, panas sekali ada itu. Lama pula saya termenung. Mungkin begitu juga lah neraka itu. Kalau orang-orang jahat macam Pak Junaidi itu ditekan sama malaikat 200 derajat itu. Menggelepar-gelepar lah dia kan. Kalau orang-orang baik macam Pak Dirman, itu 50 aja itu. Jadi makin canggih teknologi ini, makin tahu kita kalau tentu teknologi Tuhan akan jauh lebih canggih daripada itu. Jadi setiap kita masuk neraka itu berbeda-beda panasnya itu, tergantung remote control yang ada pada malaikat Mali itu. Jadi malaikat Mali itu punya remote control itu. Jadi kalau Pak Junaidi 200 itu, kalau ustadz-ustadz yang pandai ngomong tapi nggak beramal itu 1000 itu tuh katanya. Itu memang itulah. Jadi makin tinggi teknologi, makin sadar kita bahwa mustahil Allah itu ketinggalan teknologi. Jadi wabi'sal masih neraka itu seburuk-buruk tempat kembali, sehingga tidak ada orang yang mau kembali ke neraka. Saya rasa itu sajalah yang bisa saya sampaikan. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita mulai ayat yang ke-7. Tolong ingatkan saya Pak Junaidi, ayat yang ke-7. Saya termasuk pelupa ini. Apalagi kalau hutang, saya sering lupa itu. Tapi kalau piutang ingat terus gitu. Sebelum kita tutup, kalau ada yang ingin bertanya, saya persilahkan dengan segala hormat. Silakan. Yep, ada mic kita. Waalaikumsalam. Bilang Ustaz, kalau orang buta dia menagih buta langsung masuk surga, apa iya Ustaz? Kadang-kadang dia ada orang buta tinggal sholat, sedangkan amal ibadah untuk kita supaya dapat pahala adalah yang agamanya kan dari sholat. Jadi kalau dia nggak sholat, bilang Ustaz tadi orang buta masuk surga, ada yang nggak sholat. Jadi bagaimana pertanyaan saya Ustaz? Dia begini. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan bagus ini. Dia begini. Orang buta, salah satu pintu untuk berbuat dosa itu sudah hilang. Sebab banyak dosa itu dimulai dari mata. Jadi kalau ada misalnya 3 pintu yang membuat orang buat dosa, pintu yang utama itu mata, itu udah tertutup. Jadi kemungkinan dia buat dosa itu berkurang. Karena kemungkinan dia buat dosa berkurang, tentu lebih mudah dia masuk ke dalam surga. Tapi ada catatannya, catatannya seperti yang kita katakan tadi. Nomor PIN dia punya enggak? Nah, itu. Iman maksudnya, punya enggak dia? Punya. Udah punya nomor PIN, duit ada enggak di tabungannya? Kalau dia buta, ya kan, dia banyak beramal, artinya dia udah punya nomor PIN, dia udah punya tabungan. Tabungan itu bisa diambil di akhirat nanti. Lalu kemungkinan dia melakukan dosa itu semakin minimalis. Dengan kondisi seperti itu tentu dia bisa cepat masuk
surga. Tapi kalau dia buta matanya, buta pula hatinya, wah itu sabana-bana sangsai namanya itu. Itu orang yang di dunia buta, di akhirat nanti akan lebih buta lagi. Ada orang buta itu yang jadi guru di Masjidil Haram, Masjid Madinah, ada itu. Ada orang yang buta hafal Quran, ada itu. Tapi ada juga orang buta perangainya ndak elok, gitu kan. Induk bala, ada juga itu. Nah, itulah orang yang paling menderita, sangsai di dunia, sangsai pula di akhirat. Nah, gitu. Jadi tergantung pada nomor pin tadi, iman dan amal tadi. Ya. Makanya di zaman Rasul ada orang buta yang sangat dihormati Rasul. Siapa itu? Abdullah ibnu Maktum. Nabi pernah kurang menghormati dia, sehingga datang ayat Al-Quran, teguran langsung dari Allah kepada Rasul, sebab dia kurang menghormati tunanetra itu. Jadi orang buta itu pernah menjadi penyebab Rasul itu ditegur oleh Allah. Betapa hebatnya orang buta itu. Sama dengan orang miskin. Dalam hadis Nabi dikatakan, orang miskin itu nanti berlari-lari masuk ke surga. Kenapa? Tidak ada yang mau diperiksa. Mau diperiksa hartanya, harta tidak punya. Mau diperiksa rumahnya, dari mulai lahir sampai mati jadi kontraktor, ngontrak terus. Jadi apa yang mau diperiksa? Maka itu betul kata Nabi, orang miskin itu akan masuk surga cepat. Yang jadi masalah, udah miskin, karengkang lah, ya itu jadi masalah itu. Nah, itu orang yang miskin di dunia, miskin pula di akhirat. Bangse di dunia, marasai di akhirat. Nah, itu. Jadi tergantung juga, dia miskin beriman tidak, dia miskin beribadah tidak. Kalau miskin tapi tidak beriman beribadah, oh itulah orang yang sabana-bana menderita itu. Di dunia habis, di akhirat pun habis. Sama juga orang kaya. Kata Rasul, sahabatku yang paling kaya itu Abdurrahman bin Auf. Tapi kalau tidak hati-hati, dia akan masuk ke dalam surga dengan cara merangkak. Mendengar itu gemetar Abdurrahman bin Auf. Mak, saya masuk surga merangkak, ya wah masalah. Akhirnya apa yang dilakukan Abdurrahman bin Auf? Oh, jadi orang yang sangat pemurah. Harta-hartanya disedekahkan, diwakafkan, diberikan kepada yang berhak menerimanya. Pada akhirnya Abdurrahman bin Auf itu bisa masuk surga secepat kilat sampainya. Nah, itu. Jadi tergantung kepribadiannya. Ya. Yang lain? Ada lagi? Ibu-ibu? Bismillah. Karena tidak ada, saya rasa cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.